Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Saya akan membahas video yang sangat penting ini, saudaraku ya. Materinya tentang pelupa atau sulit fokus. Mengapa sih kita para penderita asam lambung ini cenderung sulit fokus atau kita ini pelupa? Kita memfokuskan sesuatu malah menimbulkan sensasi ya. Rata-rata kan seperti itu. Apa solusinya? Simak videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu dapat membantu perkembangan channel ini ya, supaya lebih luas lagi, supaya bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya orang normal pun banyak sekali yang pelupa atau sulit fokus. Memang hal itu umum saudaraku ya, semua manusia pun mempunyai sifat seperti itu. Tetapi kita para penderita asam lambung ini cenderung lebih jadi misalnya segini orang normal pelupanya, daya pelupa segini, kita penderita asam lambung ini segini. Jadi kita ini di atasnya. Apalagi memang dari awal sebelum terkena asam lambung, memang sudah mempunyai sifat pelupa atau tipe pelupa. Bawaannya pelupa, terkena asam lambung pula. Ini biasanya akan lebih sulit untuk memahami sesuatu. Jadi dari awal video, dari part 1 sudah saya bilang bahwa kita para penderita asam lambung ini perlu pemahaman khusus untuk memahami sesuatu. Kita perlu pemahaman lebih. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk memahami, apalagi video-video dari Hobi Mas DJ ini, kita akan sulit paham. Ketika kita sulit paham, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk lambung kita. Sebetulnya saudaraku ya, bagi Anda yang dari awal, dari part 1 terus part seterusnya menyimak dengan benar-benar video saya, Anda sudah tahu apa sih penyebabnya mengapa kita ini sering pelupa. Nah, jadi ini akan saya lebih rincikan lagi di video kali ini. Yang jelaskan gini saudara ya, untuk mempelajari asam lambung ini, ingat-ingatlah poin-poin pentingnya. Kita harus mengetahui apa penyebabnya, bagaimana solusinya. Sudah itu saja, tidak perlu kita terlalu detail. Misalnya, oh ini karena pelupa di dalam kepala ada sel ini, ada hormon itu, ada pokoknya ribet. Nah ini kan kita kan tidak ingin menjadi dokter, kita hanya ingin sembuh. Nah intinya kan di situ. Jadi ketika Anda para penderita asam lambung ini merasa kok pelupa ya, tadinya saya tidak seberapa pelupa, terus sekarang kok sangat sering lupa, ya wajar memang. Saya dulu ya seperti itu. Jadi jangan lagi Anda takut, wah nanti menurun daya ingat, bagaimana, takut pikun, tidak. Memang seperti itu. Jadi itulah perlunya pemahaman. Jadi seperti yang saya bahas tadi, orang normal pun banyak yang mempunyai sifat pelupa ini karena memang kan banyak faktor, mungkin karena pekerjaan, memang banyak urusan, jadi banyak hal-hal penting yang perlu dia ingat daripada mengingat hal-hal yang tidak penting. Nah hal-hal yang tidak penting ini yang kadang-kadang memang sering dilupakan karena orang normal itu tahu untuk apa sih mengingat-ingat hal-hal atau memikirkan hal-hal yang tidak berguna, itu hanya memenuhi isi kepala saja. Nah kita para penderita asam lambung ini hal-hal nggak penting, hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan itu kita pikirkan terus setiap hari. Nah itu yang membuat kita sering lupa. Ditambah ketika kita memang harus bekerja dan kita terkena asam lambung pula. Nah ini pekerjaan kita akan sering terbengkalai. Kita sering lupa apa ini yang mau saya kerjakan apalagi. Rata-rata seperti itu. Saya dulu pun ketika sudah mau sembuh, tetapi saya masih mempunyai banyak rasa cemas, ya masih pelupa. Jadi alhamdulillah ketika saya terus mempelajari apa sih yang saya perlukan, nah bisa sembuh total ya alhamdulillah, bisa kembali normal. Kehidupan saya sebelum terkena asam lambung itu sudah bisa kembali lagi. Ini pentingnya juga saya membuat video ini, terutama untuk kita semua yang umurnya masih dibilang muda, saudaraku ya. Kita kan masih harus banyak belajar, kita harus terus mencari wawasan, apalagi yang sekolah. Nah ini ketika Anda ini pelupa, sayang. Jadi masa-masa muda ini sangat disayangkan. Karena apa? Ketika misal Anda besok mau ulangan bagi yang sekolah, malam ini belajar, sedangkan kita masih terlalu banyak sensasi di perut, kita memikirkan perut terus, kita memikirkan sensasi kita terus, kita belajar. Ini biasanya hanya 20-30% yang bisa kita ingat.
Beda ceritanya ketika memang lambung kita sudah membaik. Nah, bisa Anda perhatikan sendirilah. Nah, untuk Anda yang masih muda, yang masih usia-usia produktif, yang bekerja, yang mencari nafkah untuk keluarga. Nah, disitulah kita harus benar-benar untuk selalu memfokuskan lambung. Ketika kita sudah fokus ke lambung kita, sensasi yang kita rasakan itu sudah mulai banyak berkurang, coba Anda teliti sendirilah. Mungkin Anda yang bekerja, pekerjaan Anda akan lebih teratur, akan lebih apa namanya ya, apa-apa yang mau kita kerjakan itu kita sudah tahu. Oh, ini yang ini, setelah ini nanti ini, setelah ini setelah itu yang ini. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi ketika masih banyak keluhan di lambung, kita hanya memikirkan lambung kita saja, memikirkan penyakit kita saja. Kok tidak sembuh-sembuh? Apakah saya ini terkena penyakit berat lah? Kok saya jadi seperti inilah? Karena itu semua kan berasal dari lambung. Sudah dari part awal saya bilang, lambung kita lah sumber masalah utamanya ini, saudaraku ya. Ketika lambung kita sudah membaik, maka semua apa yang kita rasakan ini insya Allah lekas membaik juga. Nah, untuk Anda yang sudah usia lanjut misal, jadi tidak usah khawatir bahwa pelupa pada saat ini yang Anda alami karena Anda mempunyai penyakit asam lambung, yaitu memang berasal dari lambung. Anda perlu menyimak video dari Hobi Mas DJ ini bersama dengan pendamping Anda, bisa dengan anak Anda atau dengan suami atau istri Anda, supaya mereka juga ikut mendukung apa-apa yang Anda perlukan. Jadi jangan cemas. Coba Anda perhatikan sendiri, saudaraku. Ketika misal Anda ngobrol dengan kawan, misal, mungkin tahu-tahu rasa tidak nyaman. Karena apa? Pertama, ketika kita ngobrol otomatis kita duduk. Sudah pernah saya bahas juga di part 23, ketika duduk kelamaan, maka sensasi di lambung kita bertambah. Ditambah kita berpikir, mencerna apa yang dibicarakan oleh kawan kita ini tadi. Ini akan merasa seperti goyang-goyang. Kita merasa tidak nyaman. Nah, coba Anda perhatikan sendiri. Jadi ketika Anda merasa tahu-tahu tidak nyaman, tahu-tahu perut rasanya kok kembung, tahu-tahu cemas. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita trauma untuk keluar rumah, mengobrol dengan kawan. Padahal itu hal wajar, hal yang sangat umum dialami oleh para penderita asam lambung. Nah, coba Anda perhatikan sendiri. Terus hal lain yang perlu Anda perhatikan, misal ketika kita membuka handphone, kita membaca artikel, misal kita membaca saja, fokus mata ini terlalu fokus ke handphone dan kita berpikir apa yang kita baca, ini kadang-kadang membuat agak goyang-goyang, agak keliyeng-keliyeng. Nah, ini membuat kita tidak nyaman. Tahu-tahu hidung mampet, tahu-tahu ingin sendawa. Nah, coba Anda perhatikanlah. Maka dari itu kita perlu pemahaman. Inilah perlunya kita mentor. Gitu saudaraku ya. Jadi alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa Anda sudah menyimak video ini. Tidak lagi Anda harus terlalu banyak eksperimen, harus banyak bertanya-tanya, karena insya Allah sudah saya jelaskan dari part ke part. Bagi yang belum jelas, belum istilahnya belum pernah saya jelaskan, boleh Anda tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab jika saya bisa jawab, atau saya bikinkan videonya. Terus contoh lain, ketika kita sudah fokus dengan satu hal, maka kita akan cepat sekali melupakan hal yang lain. Nah, ini banyak sekali contohnya, saudaraku ya, termasuk di pekerjaan tadi. Nah, bagi Anda yang ibu rumah tangga, kadang entah ngerebus air, entah masak apa, ditinggal ngapain, lupa. Kompor masih menyala, ini kan bahaya. Nah, jadi itulah perlunya kita konsentrasi. Jadi, gimana Mas solusinya ini Mas? Gini, saudaraku ya, pertama, kita harus banyak minum. Nah, sudah pernah saya bahas juga bahwa otak kita ini lebih dari 80% itu isinya cairan. Tubuh kita 70-80% itu cairan. Ketika kita kurang cairan, maka kita akan sulit fokus, kita akan mudah lupa. Orang normal pun seperti itu. Tetapi kita para penderita asam lambung ini lebih pelupa kita lebih. Kita butuh air mineral yang kita minum itu ya perlu lebih. Air hangat apa air biasa Mas DJ? Air biasa yang sudah direbus, suhu ruangan, pokoknya direbus dingin ya, itu yang kita minum. Nah, simak di part 39, di situ sudah saya rincikan cara-caranya bagaimana,
untuk kita para penderita asam lambung ini, itu di part 39 sudah saya jelaskan. Silahkan Anda simak lebih dahulu videonya. Selain kita memperbanyak minum, kita tetap fokus ke lambung. Nah, seperti di awal-awal video tadi. Sebenarnya kalau saudaraku semua memperhatikan, di video-video saya itu banyak sekali poin-poin penting yang saya ulang di setiap videonya. Nah, karena apa? Saya tahu bahwa Anda itu pelupa. Ya karena saya dulu seperti itu. Karena gini saudaraku ya, saya kan memberikan motivasi kepada Anda. Saya mendoktrin Anda. Saya mensugesti Anda. Itu tidak bisa hanya sekali lewat. Harus diulang. Namanya sugesti itu harus diulang. Apalagi Anda yang saya sugestikan itu orangnya pelupa. Jadi ketika poin-poin penting itu hanya saya taruh di 1 atau 2 video, Anda tidak akan paham. Ya, coba Anda perhatikan sendirilah video-video dari Hobi Mas DJ ini. Itulah makanya poin-poin penting itu pasti saya ulang di setiap video-video saya, supaya kita semua lekas sembuh. Itu loh maksud saya, saudaraku ya. Ketika lambung kita sudah membaik, lambung kita sudah tidak ada sensasi, maka fokus kita pun akan kembali. Nah, coba Anda perhatikan sendiri. Mungkin Anda yang sudah mulai enak bekerja, yang sudah mulai banyak aktivitas, yang sudah mulai sembuh, itu bisa merasa senang sekali, bisa merasa happy ya. Ketika Anda sudah merasa senang, Anda bisa menikmati hidup Anda. Insya Allah kehidupan yang sebelum terkena asam lambung itu bisa kembali, termasuk daya ingat. Tapi ingat saudaraku ya, tetaplah fokus ke lambung. Jangan cemas, jangan banyak pikiran, jaga kesehatan Anda, pertahankan apa-apa yang sudah membuat Anda nyaman, kesehatan Anda dipertahankan supaya terus membaik, terus sembuh. Oke saudaraku, segitu saja. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Pada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan kita semua bisa sembuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.